Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik sahabat-sahabat sejatiku, di video kali ini saya akan membahas seputar tanaman yang bernama suweg ya. Orang Sunda menyebutnya suweg. Tanaman mirip porang ya teman-teman. Nah, sebelum lebih jauh saya akan cerita sedikit berkaitan dengan tanaman suweg tersebut. Pada tahun 2015 ibu kandung saya meninggal dunia. Sebelumnya ibu saya divonis menderita penyakit diabetes. Nah, ketika tahun 2013 ya kurang lebih, ketika almarhum divonis menderita penyakit diabetes, pada saat itu disarankan oleh dokter untuk tidak mengkonsumsi daripada nasi ya teman-teman, nasi yang mengandung karbohidrat tinggi ya teman-teman. Jadi ibu kandung saya pada saat itu hanya mengkonsumsi makanan oyek ya atau tiwul. Nah jadi saya kan terus terang kurang suka tuh tiwul. Jadi untuk mengganti tiwul saya pikir pasti ada makanan alternatif ya. Nah salah satunya adalah suweg. Nah, berkaitan dengan itu, mengingat usia saya juga sudah kepala 5 dan sebentar lagi saya berulang tahun, teman-teman, tanggal 27 Desember saya ulang tahun ke-53. Jadi sejak 3 tahun yang lalu saya berpikir untuk mengurangi daripada makan nasi. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi umbi-umbian seperti talas ya kan, saya pernah buat kontennya, kemudian hui ungu ya atau hui ganola, kemudian ya ini suweg. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2020, pada saat itu musim Covid ya, Covid, saya pernah buat juga kontennya. Jadi saya menanamlah, diperbanyak daripada ini tanaman suweg ini teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, suweg yang saya tanam itu karena mungkin faktor musim ya, pada saat itu ya mungkin kurang hujan lah atau tidak pada musimnya gitu. Suweg itu pada mati teman-teman. Ya di sini di Pila Pedang Naga ini pada mati, nyaris tidak tersisa satupun. Ya saya biarkan begitu saja. Nah setelah 2 tahun inilah ya sekarang tahun 2020, 2021. Nah 2022 ini ternyata suweg yang saya tanam pada saat itu sekarang itu tumbuh lagi teman-teman, bahkan lebih bagus sepertinya, besar-besar ya. Untuk lebih jelasnya bisa saya tunjukkan sebelah sini teman-teman, nih bisa Anda lihat ya. Oke teman-teman bisa lihat ya, tuh ini suwegnya tuh besar-besar ya teman-teman. Nah ini tingginya hampir ya kira-kira semeter 70 mah adalah, karena lebih tinggi suweg ini daripada saya. Tuh ke sana teman-teman, karena dulu memang pernah saya tanam kemudian mati dan sekarang pada tumbuh lagi. Nah cuman di daerah sini agak kecil-kecil ya, mungkin karena daerah sini hiam ya atau iom, sebab ada pohon ini nih, pohon randu ya. Oke teman-teman, tuh sampai ke sana ya. Ini mah karena lebih dari 1, 2, 3 mungkin sekitar 50 batang ya, layaklah disebut kebun kebun kajajaden atau jadi-jadian, bisa dibilang begitu. Karena kan kemarin-kemarin di sini tidak ada. Ya karena sudah setahun, hampir 2 tahun kan tidak terlihat. Sekarang pada muncul ini. Teman-teman sampai ke sana ya, bisa dilihat tuh. Jadi maksud saya begini teman-teman. Banyak beredar informasi di media katanya tahun 2023 apa 2024, pokoknya tahun-tahun mendatang katanya ada resesi. Nggak tahu lah resesi apa, saya mah ada orang kampung tidak tahu persis apa resesi ekonomi, apa resesi keuangan dan lain-lain.
Yang jelas menurut saya kita mah harus apa namanya ya tatan-tatan atau siap-siap, terutama sebagai kepala keluarga untuk menyediakan sumber pangan ya, apalagi di usia saya yang sudah kepala 5 lebih ya, usia 53 kan sudah katakanlah mendekati manula ya. Nah kaitannya dengan diabetes seperti yang diderita almarhum ibu kandung saya, jadi ya itu saya menyediakan stok untuk pengganti daripada nasi. Katanya nih juga menurut beberapa ahli bahwa penyakit diabetes itu menurun silang. Artinya dari orang tua laki-laki menurun ke anak perempuan. Dari orang tua perempuan menurun ke anak laki-laki. Nah ini kan kejadian. Ibu kandung saya yang menderita berarti kan nurunnya ke saya. Nah supaya kita mencegah daripada terlalu banyak makan karbohidrat yang banyak mengandung gula, ya saya kurang tahu persis lah masalah tentang kadar gula, apa tentang karbohidrat. Yang jelas mengurangi nasi lah, karena ibu saya setelah diponis menderita diabetes itu ya makanannya tiwul, ya kan Mi? Iya. Tiwul terus, kan kasihan itu, tidak boleh makan nasi. Sampai sekitar 2 tahun beliau mengidap penyakit itu ya, kemudian ya Tuhan berkehendak lain, ibu kandung saya meninggal dunia. Nah saya bukan takut itu, bukan, cuman kan lebih baik dari sekarang kita mengantisipasi pola makan, begitu teman-teman. Nah ini saran saya kepada netizen atau viewer saya yang seumuran dengan saya, tanamlah suweg ya. Nah kalau anak-anak mah ya kasih nasi aja lah, begitu kan. Nah kita orang tua terutama yang seusia saya, cobalah mengurangi nasi. Dan sama kenyangnya mah suweg itu enak teman-teman, direbus aja begitu dan dikasih parudan kelapa, diperulukan sama gula putih juga enak, kenyangnya sama. Saya sudah sering mencoba, bahkan dulu ya ketika zaman kecil kakek itu suka makan ini suweg ini. Nah jadi teman-teman, satu hal yang perlu menjadi catatan bahwa kalau kita misalnya menanam suweg sekarang, kemudian iklim atau cuaca tidak pas dengan kebutuhan daripada suweg itu, kemudian dia mati, jangan berpikir ini mah akan mati terus kita nggak ngurus lagi. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun sekarang kita nanam dan kemudian mati, selama umbinya itu masih di tanah, besok-besok atau mungkin bulan depan atau tahun depan ketika musim hujan datang, itu dia akan tumbuh lagi teman-teman kalau suweg. Nah itu kehebatan daripada suweg ya, ya katakanlah hebat begitu kan, karena kalau tanaman lain kan kalau sudah mati ya sudah kan, seperti itu. Contoh singkong, umbi singkong kan busuk, tapi suweg mah umbinya itu kalau dia ada di tanah, kemudian datang hujan atau kena air, pasti dia akan tumbuh teman-teman. Ya rata-rata seperti itu. Ini buktinya tuh kan, tanaman 2 tahun yang lalu sampai jadi kebun begini kan, kebun jadi-jadian, kebun suweg. Nah mungkin ini satu keunggulan daripada suweg yang menjadi pertahanan dia gitu. Karena terbukti ya, dulu kakek saya pernah cerita di zaman Jepang, suweg ini bahkan menjadi bahan makanan pokok teman-teman, pengganti beras ya, pengganti nasi. Karena memang nasi tidak ada atau beras tidak ada, dibawa sama nipong, begitu cerita kakek. Ya kalau sekarang mah kita mengkonsumsi suweg ini sebagai pencegah daripada diabetes lah. Seperti itu kalau saya mah. Ya kalau Anda mungkin dipergunakan untuk hal lain, misalnya dibuat kue, dibuat varian makanan lain, begitu kan. Kan banyak sekarang mah di channel-channel sebelah tuh banyak tutorial tentang olahan-olahan daripada suweg ini. Mungkin itu saja teman-teman, ya sekedar berbagi lah, mudah-mudahan Anda terinspirasi. Jangan lupa nanam suweg, kalaupun mati tahun depan mungkin akan tumbuh lagi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.